Shalom para jemaat yang ada di rumah, apa kabarnya? Saya yakin pasti Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang menonton dari rumah kabarnya baik dan sehat-sehat semua. Kembali kita berkumpul hari Minggu pagi, kita sama-sama mau memulai kebaktian kita. Mari kita satukan hati kita Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, supaya kita berikan yang terbaik buat Tuhan selama pujian dan penyembahan ini. Walaupun kita tidak tatap muka, tapi jangan bersedih hati, jangan khawatir, jangan patah semangat. Biarkanlah semangat kita dan api kita selalu berkobar-kobar bagi Tuhan. Amin. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau masih mengumpulkan kami semua di tempat ini Tuhan. Walau tidak tatap muka, tapi kami yakin Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Ya Roh Kudus, kami mengundang Engkau supaya Engkau hadir dalam pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarkanlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan biarkanlah semua pujian dan penyembahan kami itu indah bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai. Berikan hati yang berkobar-kobar Tuhan dan hati yang memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita akan satu pujian yang judulnya Tenang. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Kita sama-sama belajar lagu ini saudaraku. Lewat lembah kelam Kau temani Tuhan, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya Bapa, Kau mendengar suara hatiku Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Dia tak akan pernah tinggalkan kita saudara. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama
di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kudus biar masuk ke hatimu saudara. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Biar rohmu selalu tenang saudaraku. Oh haleluya. Kau bisa menjauhkan aku dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Ranama ya Shikharalada Baya Shikharalada Baya Shik. Kau layak dipuji Tuhan. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah.
Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Tuhan, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Disembah di segala bangsa ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang terbaik Tuhan, Allah yang selalu ada bagi kami di saat kami senang maupun di saat kami sedih, di saat kami susah Tuhan, di saat kami sukar. Kau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Biarkanlah hati kami dan roh kami selalu tenang Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan biarkan damai sejahtera diculik Tuhan oleh iblis, oleh setan Tuhan, oleh musuh-musuh kami. Tapi biarkanlah hati kami selalu menyembahkan Engkau layak Yesus. Kami mau mulai Tuhan dan melanjutkan pujian dan penyembahan kami. Biar Roh Kudus-Mu terus ada di tempat ini, membuat kami sukacita Tuhan dan tidak patah semangat. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan pujian dan penyembahan kami hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua katakan amin. Haleluya. Masih semangat ya buat Tuhan, karena hari ini kita mau angkat pujian Yesus ajaib. Amin. Mari kita tepuk tangan, bangkit berdiri, gimana pun ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hey, Yesus ajaib. Oh. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tidak pernah berubah saudara, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat begitu dahsyat. Yesus ajaib saudara, Yesus ajaib.
betapa indahnya. Sampai bukti berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Percaya kita katakan kau berubah Kasihnya setiap hari betapa indahnya. Sampai bukti berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib saudara. Yesus saja yang berkuasa akan mujizat, Yesus saja. Yesus saja yang berkuasa akan mujizat, ada mujizat, ada mujizat, Yesus saja. Haleluya. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Yesus ajaib yang percaya katakan amin. Amin. Oke, saya dengar saudara. Saya yakin semuanya yang nonton ini pasti katakan amin, Yesus ajaib. Tiba saatnya saudara-saudariku, Bapak-bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, lagu yang kita akan nyanyikan, saya yakin hampir semua jemaat pasti tahu. Ini lagu yang indah banget, lagu yang menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan rasa cinta itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dimanapun kita berada, dalam posisi apapun, dalam keadaan apapun, mari kita belajar untuk terus nyatakan kasih kita dan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita angkat lagu ini, katakan Kau yang terindah. Haleluya. Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Termanis di dalam hidup ini, jika Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, mari saudara, katakan Kau yang terindah Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Katakan Yesus yang terindah saudara. Pujaan Kau Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih
setiamu kepada ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lutut dan bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Haleluya, Kau Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar setiap lutut selalu bertelut Tuhan. Biar semua lidah selalu mengaku Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja di dalam hidup kami Tuhan, di dunia ini Yesus. Siapkan hati kami Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati hati, telinga dan jiwa kami supaya kami memberikan yang terbaik dan mau mendengarkan pesan-Mu sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo, shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini dengan pemberitaan firman Tuhan.
Biarlah kiranya pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar akan firman Tuhan dan memberikan satu kekuatan bagi jiwa kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, gagah perkasa di dalam Tuhan karena firman Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala lebih dahulu. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama menelaah firman Tuhan. Kami belajar akan firman Tuhan dan kami menjadi umat yang kuat karena firman yang memberikan kami kekuatan baru. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema baik atau buruk nasib seseorang. Kalau kita bicara tentang nasib, kita tahu bahwa nasib tidak dapat diduga, tidak dapat diterka. Ada sebagian orang yang mengatakan nasib baik atau nasib buruk itu datangnya daripada Tuhan Allah. Tuhan Allah lah yang mengaturnya dalam kehidupan kita. Tetapi ada orang juga yang percaya bahwa nasib seseorang itu ada di tangan tukang kuamnya, tukang ahli nujum, di mana dia dapat menerka apa yang akan dihadapi di dalam nasibnya. Ada juga orang yang pada saat ini sedang viral bahwa nasib ada di tangan kartu tarot, kartu yang memberikan satu gambaran, banyak gambaran-gambaran di dalam kartu itu. Lalu paranormal memberikan suatu penjelasan apa arti gambar di dalam buku kartu tarot yang sudah diambilnya itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan yang memimpin kehidupan kita, kita juga mempunyai sebuah buku pedoman. Buku pedoman itu memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita mempunyai nasib yang baik selagi kita ada hidup di dalam dunia ini. Buku itu adalah Alkitab, di mana di sana diberikan suatu penjelasan bagaimana hidup seseorang memiliki nasib yang baik. Pada pagi hari ini saya akan membahas sebuah cerita terdapat di dalam buku Alkitab, terdapat di dalam buku Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai ayat 33. Tetapi saya tidak akan
membacanya satu persatu, ada satu kunci di dalam bacaan Kitab Ulangan pasal 1 19 sampai 33 itu terdapat di dalam ayat yang ke-21. Bunyinya, ketahuilah Tuhan Allahmu telah memberikan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Patah hati di sini artinya putus asa atau putus harapan. Di dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai 33 ini, yaitu menceritakan tentang riwayat 12 pengintai. Kitab Ulangan ini adalah sebuah kitab yang mengulang sebuah kisah cerita yang sudah terjadi. Jadi 12 pengintai ini terdapat di dalam buku Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 33 dan Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 38. Jadi 2 pasal di dalam buku itu menceritakan bahwa perjalanan daripada bangsa Israel yang Allah menghentarnya, bahwa bangsa Mesir ada di negeri bangsa Israel ada di negeri Mesir di dalam perbudakan. Jadi Allah mempunyai suatu perjanjian dengan Bapak Abraham bahwa tanah yang Bapak Abraham langkahi di dalam negeri Kanaan itu akan menjadi milik daripada anak cucu daripada Bapak Abraham, yaitu bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini Allah ingin membawa masuk kepada negeri perjanjian yang sudah beratus-ratus tahun dijanjikan kepada Bapak Abraham. Dan terjadilah bahwa bangsa Israel ini keluar dan bebas daripada kejaran tentara Mesir dengan Firaun, yaitu melalui laut kosong atau laut liberal, di mana bangsa Israel dihantar oleh Allah melewati laut liberal di dalam keadaan kekeringan, dan mereka sampai di pantai seberang, dan tentara Mesir dengan Firaun mengejarnya, tetapi mereka semuanya binasa karena laut itu disatukan kembali. Di sana bangsa Israel melihat betapa besar kuasa daripada Allah yang menghentar mereka, sehingga mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahwa Dia sudah ditolong oleh Tuhan Allah Israel. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanannya menuju negeri perjanjian, mereka itu diberi makan mana, yaitu
tepung yang berbentuk bundar-bundar seperti ketumbar, dan mereka mengambilnya setiap hari dan mereka sembuh. Mereka bisa bikin apa saja, dan mana ini merasanya manis dan enak untuk menjadi makanan. Lalu juga Allah memberikan burung puyuh untuk mereka makan bersama-sama. Begitu dahsyatnya Allah memimpin bangsa Israel untuk menuju negeri perjanjian itu. Tetapi pada satu saat Allah memberikan firman kepada Musa. Dikatakan, utuslah 12 pengintai untuk melihat negeri Kanaan sekarang ini. Negeri perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu Musa pandang baik dan ia mengutus 12 pengintai untuk melihat negeri perjanjian itu. Satu utusan dari setiap bangsa keturunan Yakub. Di situ ada Kaleb dengan Yosua. Kaleb sebagai utusan dari keturunan Yehuda. Yosua bin Nun utusan dari Efraim. Lalu ke-12 pengintai ini disuruh oleh Musa supaya melihat negeri perjanjian, kota Kanaan dengan sekitarnya. Bagaimana keadaan bangsanya? Apakah bangsa di sana kuat atau lemah? Bangsa di sana apakah banyak apa sedikit? Lalu Musa menyuruh juga melihat negerinya. Apakah negerinya baik atau buruk? Atau negerinya itu penduduknya tinggal di luar ataukah berkubu-kubu? Jadi bagi mereka yang arti daripada mereka tinggal di luar, mereka tidak mempunyai kota. Mereka tinggal di kemah-kemah. Tapi kalau arti dari berkubu-kubu itu adalah merupakan sebuah kota, ya, yang penduduknya sudah teratur rapi. Lalu Musa memesan juga, lihat kepada tanahnya. Apakah tanahnya subur atau gersang? Gemuk atau kurus? Lalu apakah banyak tanaman di sana atau tidak ada tanaman? Lalu Musa pesan kembali, bawalah hasil buah-buah yang ada di sana. Kebenaran pada waktu itu adalah musim buah hulu, yaitu hasil buah anggur. Lalu ke-12 utusan pengintai ini, mereka berangkat dan mereka melihat suasana yang diutusnya, yang harus dia perhatikan. Dan dia melihat, ya, setelah dia lihat semua, memang hasil buah-buah di sana begitu subur. Mereka bawa buah anggur 1 cengkeh, di mana cerita itu mengatakan di negeri perjanjian yang berlimpah-limpah air susu dan madu, itu buah anggur 1 cengkeh, 1 tandan, itu harus dipikul 2 orang.
Jadi betapa suburnya tanah di sana. Lalu dia juga membawa buah delima, dia membawa buah ara, dan membawa buah-buah yang lain. Sidang jemaat yang kekasih, di dalam perjalanan dari 12 pengintai itu, mereka kembali kepada Musa selama 40 hari lamanya. Dan mereka bercerita. Tetapi 10 orang, bukan termasuk Kaleb dan Yosua, karena Kaleb dan Yosua adalah satu regu, 2 orang. Ini 10 orang, jadi 5 regu yang lain menceritakan bahwa kita tidak bisa pergi ke sana karena di sana itu bangsanya kuat-kuat, banyak sekali katanya. Lalu negerinya juga satu negeri yang maju, mereka sudah berkubu-kubu, bahkan kubunya besar dan sampai ke langit. Dia ceritakan, dia mempunyai kereta kuda yang banyak dan persenjataan yang kuat. Kita tidak bisa ke sana katanya. Mereka bercerita kepada Musa. Tetapi Kaleb, dia berkata, tidak, kita akan maju. Kita akan duduki negeri itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan memberi kemenangan. Tetapi jawab daripada 10 orang yang 5 kubu yang lain itu, dia katakan, tidak, kita tidak bisa pergi ke negeri itu. Karena negeri itu bangsanya kuat, besar-besar, tinggi-tinggi. Dan bahkan di sana ada orang enak, yaitu keturunan raksasa. Ya. Lalu dia menghasut kepada kumpulan bangsa Israel. Dia katakan yang buruk-buruk, dia katakan yang jelek-jelek, dia katakan orang di sana itu adalah pemakan penduduknya, atau bangsa kanibal. Manusia makan manusia. Siapakah kita? Kita hanya belalang di hadapan mereka. Lalu karena hasutan dari 5 grup, yaitu terdiri dari 10 orang yang mengintai negeri Kanaan yang berlimpah-limpah air susu dan madunya, mereka semuanya berontak. Mereka katakan, tidak, kita tidak akan pergi ke sana. Kita mati, istri dan anak-anak kita pasti ditawan bagi mereka. Lalu Yosua melihat mereka begitu berontak. Mereka tidak mempunyai suatu pemikiran yang positif. Dia hanya memikirkan perkara yang negatif. Dia tidak tahu bahwa perjalanan dia dari pantai Tiberau sampai ke tempat itu, mereka diberi makan roti mana. Mereka diberi daging burung puyuh. Mereka diberi minum tempat air yang banyak mengalir, air yang jernih. Mereka tidak pikir kalau mereka berontak memilih pemimpin baru untuk pulang ke negeri Mesir, sebelum sampai ke pantai
Laut Teberau itu, mereka sudah terkapar mati, kelaparan, kehausan. Dia tidak pikir seperti itu. Lalu Musa yang mempunyai hikmat yang luar biasa, dia tahu bahwa bangsa Israel kalau mau dipimpin kembali dengan orang lain, mereka semua akan mati. Oleh sebab itu dia berlutut di hadapan bangsa Israel dengan haru. Dia membujuk supaya bangsa Israel jangan kembali ke Mesir. Kamu akan binasa. Tetapi tetap bangsa Israel makin seru. Mereka menginginkan kembali ke negeri Mesir. Lalu Yosua dengan Kaleb, karena begitu sedihnya Allahnya dikebelakangkan oleh mereka, lalu dia cabik-cabik jubahnya, dikoyak-koyakannya, lalu dia berkata kepada bangsa Israel, ini aku yang sudah mengintai negeri perjanjian itu. Aku melihat bahwa negeri itu luar biasa baiknya. Jikalau Tuhan berkenan kepada kita untuk masuk ke negeri itu, kita akan memiliki negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi janganlah kita berontak. Bangsa yang hidup di sana telah diserahkan kepada kita, umat Tuhan. Bangsa mereka sudah ditinggalkan oleh yang melindungi. Tetapi kita mempunyai pelindung, yaitu Tuhan Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia yang akan menolong kepada kita. Dan kita pasti menang. Kita akan memperoleh negeri itu menjadi milik kita bersama. Lalu bangsa Israel marah. Mereka beramai-ramai ingin merajam, menimpuk dengan batu kepada Yosua dan Kaleb. Saat itu turunlah kemuliaan Allah melalui siang awan, memenuhi bait pertemuan, di mana Allah datang ke dalam kemah pertemuan itu, dan dia berbicara kepada Musa bahwa sampai kapan bangsa ini menyadari dia selalu memberikan suatu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Lalu Tuhan akan bunuh mereka dengan balas sampah supaya mereka semua mati. Tetapi Musa mengatakan, Allah adalah Allah yang maha pengampun, maha pengasih. Jikalau Tuhan Allah membunuh mereka di tempat ini, bagaimana dengan orang-orang Mesir yang mendengar bahwa Allah orang Israel terjadi akan memberikan negeri yang berlimpah-limpah air susu dan madunya, tetapi kenyataannya mereka dibunuh di tengah jalan. Tandanya Allah tidak mempunyai negeri perjanjian itu. Bahwa negeri yang berlimpah-limpah air susu dan madunya itu hanya cerita bohong. Lalu Allah mendengarkan pendapat dari Musa itu memang baik. Tetapi baiklah, Allah mengatakan, aku mengampuni mereka
tetapi tetap mereka dapat hukuman, yaitu keturunan ketiga dan keturunan keempat tidak akan masuk ke negeri perjanjian itu. Lalu Allah mengatakan kepada Musa, sekarang besok pagi kamu berangkat dari tempat ini kembali ke pantai Tiberau, kembali kepada asalnya, di mana dia sudah dilepaskan dari Firaun dengan tentara-tentaranya untuk menangkap. Dan aku akan membawa mereka. Sebenarnya 40 hari sudah sampai ke negeri perjanjian yang kuberikan. Tetapi sekarang 1 hari adalah 1 tahun. Nanti 40 tahun baru mereka sampai ke negeri perjanjian yang Tuhan Allah berikan. Dan di dalam perjalanan itu, keturunan ketiga dan keturunan keempat, mereka akan binasa di dalam perjalanannya, bergelimpangan di padang gurun karena perbuatan yang jahat di hadapan Allah. Tetapi Kaleb dan Yosua, dia tetap hidup dan dia akan mewarisi negeri perjanjian itu bersama-sama dengan keturunan yang tidak mendengar pemberontakan daripada nenek moyangnya. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam cerita itu kita bisa mengambil suatu maknanya, satu arti kehidupan. Sekarang kita kembali di dalam buku Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-33 itu, yang Tuhan sudah serukan melalui Musa yang mengatakan, ketahuilah Tuhan Allahmu telah memberikan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan jangan takut dan jangan patah hati, putus harapan, putus semangat, terus maju dan menduduki. Sekarang ada pendapat yang mengatakan bahwa nasib baik atau nasib buruk dikatakan itu dari Tuhan. Kita akan mengerti apa yang Tuhan berikan sebenarnya kepada umatnya yang dikasihinya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 di situ dijelaskan bahwa Tuhan merancang suatu rancangan bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Di dalam buku Yakub pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia
sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi dari pembacaan dua buku ayat mas ini menandakan bahwa jikalau kita mengalami suatu nasib yang buruk, ketahuilah itu bukannya daripada Tuhan, tetapi dari diri kita sendiri, dari keinginan kita sendiri. Kita dipikat, kita diseret dengan keinginan kita. Jadi di dalam pendapat orang mengatakan bahwa nasib yang baik, nasib yang buruk itu datangnya daripada Tuhan. Memang kalau kita lihat sepintas, itu memang seperti itu. Karena Tuhan marah kepada orang yang melawan kepadanya, sehingga dia dibiarkan dan dia mendapat hukuman. Tetapi sebab akibatnya itu bukan dari Allah, tetapi dari diri seseorang yang ada di dalam kehidupannya. Jadi sidang jemaat yang kekasih, sekarang kita mengerti sebenarnya nasib baik dengan nasib buruk itu ada di tangan kehidupan kita. Kita yang memilikinya. Nah, sekarang kita melihat mengapa bangsa Israel sampai dia tidak mendapat negeri perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyangnya, yaitu Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa negeri Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya akan diberikan kepada keturunannya. Kenapa? Bukankah mereka juga keturunannya? Nah, inilah rahasianya. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Ulangan pasal 1 ayat yang ke-26. Bunyinya demikian. Ulangan pasal 1 ayat 26. Inilah di mana hal yang buruk terjadi kepada bangsa Israel. Tetapi bunyinya, Ulangan pasal 1 ayat 26, saya ulang sekali lagi. Bunyinya seperti ini. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allah. Jadi pertama-tama, di mana bangsa Israel sampai dia tidak mewarisi negeri perjanjian dan mereka mendapat hukuman karena dia tidak mau ke sana. Di dalam cerita tadi kita sudah bahas bersama-sama. Dia tidak mau ke sana, dia melawan, dia menentang titah Tuhan supaya mereka maju dan duduki negeri itu, karena negeri itu telah diserahkan kepadanya dan dia akan mendapatinya. Jangan takut dan jangan patah hati. Tetapi dia menolak. Dia maunya sendiri. Dia tidak mau. Satu, dia mempunyai hati yang keras, membasuh, tidak dapat digoyahkan. Ya, dia tetap menentang perintah daripada Tuhan Allahnya. Lalu yang kedua, ayat yang ke-27.
Dia katakan, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata-kata karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari negeri Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Jadi kedua, bangsa Israel tidak sampai ke negeri perjanjian karena dia suka menggerutu di dalam kemahnya, rumahnya. Orang yang menggerutu biasanya nggak sendiri, dia ajak kawan-kawan. Ya, lalu dia mengatakan bahwa Tuhan itu membenci kepadanya. Maksud Tuhan ingin membawa orang Israel dari Mesir ke negeri perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk mereka senang, tetapi mereka balik. Katanya Allah membenci hidupnya karena mengeluarkan dia dari Mesir untuk dimusnahkan sama musuh, yaitu orang Amori. Lalu yang ketiga, mengapa bangsa Israel tidak sampai ke negeri perjanjian? Ayat yang ke-28, kitab Ulangan pasal 1. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar, lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Selain hatinya keras, menolak perintah daripada Allah, Tuhan Allahnya, dia juga menyalahkan Allah. Katanya Allah membenci kepadanya, mengeluarkan dari negeri Mesir untuk dibunuh, dibinasakan. Lalu yang ketiga mengatakan dia salahkan orang lain. Dia katakan bahwa bagaimana aku harus maju. Mereka mengatakan sesuatu hal yang menawarkan hati mereka. Hatinya menjadi tawar. Dia katakan bahwa di sana bangsanya besar-besar, tinggi-tinggi. Ada orang enak, yaitu keturunan raksasa yang makan sesama manusia, kanibal. Bagaimana dia berani maju katanya? Dia salahkan orang lain. Lalu yang keempat, apa yang dia katakan? Ayat yang ke-32. Tetap walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Inilah yang paling fatal di dalam kehidupan manusia, yaitu mereka tidak percaya kepada Allahnya. Nah, kalau sudah tidak percaya kepada Allah, lalu hatinya keras bagaikan batu, tegar tengkuk, lalu dia menyalahkan kepada Allahnya dan juga menyalahkan kepada sesama manusia yang ada di sekelilingnya. Itu adalah satu keputusan yang sangat fatal. Tidak dapat
digoyahkan kembali. Oleh sebab itu, mereka binasa di dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak mewarisi akan kemuliaan tempat yang indah, yang penuh berlimpah-limpah susu dan madunya. Karena mempunyai sifat yang buruk di dalam hatinya. Itu tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Keputusan kehidupan kita adalah keputusan diri kita sendiri. Nggak bisa digoyahkan dengan orang lain. Lalu kita melihat di dalam buku Pengkhotbah pasal 5 ayat 2, dia katakan seperti ini. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga, dan engkau, yaitu kita, di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Sidang jemaat yang kekasih, ini himbauan dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 2. Kita jangan terburu-buru dengan mulut kita. Kita jangan lekas-lekas mengeluarkan sesuatu dari hati kita. Perkataan-perkataan kepada Allah. Karena Allah ada di surga, kita ada di bumi. Sebab itu jikalau ada sesuatu kita hadapi, lebih baik kita berkata sedikit daripada kita berkata banyak tetapi menjadi kebodohan. Inilah yang mengakibatkan bahwa manusia di dalam kehidupannya mengalami nasib yang buruk yang dia hadapi di dalam dunia ini. Mungkin ya ada orang yang mengatakan, aku tidak punya Allah, tapi hidupku mewah, apapun aku punya. Memang ada sesuatu yang menyediakan bagi orang yang melawan kepada Allah. Jangankan kita manusia biasa, Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam, dia didatangi oleh malaikat Lucifer. Dan Yesus diajak ke atas bumbung bait Allah. Dan dia katakan, lihatlah seisi dunia ini. Segala kemewahannya, segala keindahannya, aku akan berikan kepadamu kalau engkau menyembah kepadaku. Nah, Tuhan Yesus aja, anak Allah yang penuh dengan kuasa. Lucifer tahu bahwa yang dia hadapi ini adalah anak Allah. Tetapi dia berani membujuk kepada Yesus. Apalagi kita. Kita manusia biasa. Kalau sudah tidak ada jalan lain, ada tawaran dari si iblis, bisa saja kita terima. Kita menjadi orang yang serba punya, apapun kita miliki. Tetapi Yesus berkata, apakah untungnya jikalau kita memiliki kekayaan dunia ini, tetapi jiwa kita binasa. Kita hidup baik di dunia
baik di alam baka kita hidup di dalam kesengsaraan. Sidang jemaat yang kekasih, kita jangan keraskan hati kita. Seperti ini fatal akibatnya. Tetapi marilah sekarang kita melihat, yaitu satu perkara yang luar biasa, yaitu mereka mendapat nasib yang baik, baik di dalam dunia ini, maupun dia bisa masuk ke dalam negeri perjanjian, yaitu Kaleb dan Yosua. Mengapa dia mendapat nasib yang baik? Di dalam kitab Ulangan juga mengajarkan bagaimana kita memperoleh nasib yang baik itu. Kita melihat ayat yang ke-29. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-1, bunyinya demikian. Ketika itu aku berkata kepadamu, jangan gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ini adalah suatu ayat di mana memberitahu, ini adalah perkataan daripada Yosua yang melihat bangsa Israel sudah mulai ingin berontak. Lalu dia katakan, ini aku yang sudah melihat negeri itu. Negeri itu luar biasa baiknya. Jikalau kita diperkenan masuk ke negeri itu, kita akan memiliki negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab itu jangan gentar, sebab itu jangan takut. Kita maju dan duduki negeri itu. Sekarang saya mau tanya, apakah pada waktu itu Yosua sudah menduduki tempat itu? Apakah Yosua sudah mendapat negeri itu? Belum. Dia masih di hadapan bangsa Israel yang sedang berontak. Tetapi dia percaya di dalam hidupnya. Dia beriman di dalam kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, bahwa negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya akan dia miliki. Ini perkara yang pertama bagi orang yang ingin memiliki nasib yang baik di dalam Tuhan, yaitu dia percaya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan, bahwa apapun yang difirmankan oleh Tuhan itu ya dan amin. Kita pasti mewarisinya. Lalu hal yang kedua yang mereka miliki, kita melihat ayat yang ke-30 dengan 31 dimatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Ayat 31. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Sidang jemaat yang kekasih, hal yang kedua di mana dia memiliki nasib yang baik, yaitu izinkanlah Tuhan Allah berjalan di hadapan kita. Jangan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang jadi di dalam perjalanan kita. Apa yang kita rasakan
pertolongan Tuhan. Tuhan berikan. Yosua katakan kepada orang Israel, bagaimana Allah menggiring kita keluar dari negeri Mesir. Bagaimana Tuhan memberi perlindungan, menolong setiap kebutuhan kita. Tuhan Allah dalam perjalanan kita di gurun, kita digendongnya seperti seorang yang menggendong anaknya. Begitu perhatiannya Allah kepada kita. Yosua berikan itu, pendapat itu kepada mereka, mengingatkan kasih anugerah Allah yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia memberi kekuatan. Dia memberi semangat. Seorang anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dia selalu semangat. Dia selalu kuat. Apapun yang dia hadapi, dia serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang berjalan lebih dahulu. Dia hanya menurut perintah daripada Tuhan. Sehingga segala masalah yang dihadapi oleh Yosua dan Kaleb, dia selalu memiliki damai sejahtera. Dia mengagungkan Allahnya, bahwa Allahnya memberikan sesuatu yang terbaik. Di dalam perjalanannya, Yosua dengan Kaleb mengikuti, menggiring, memimpin bangsa Israel supaya mereka boleh masuk ke negeri perjanjian itu. Yosua dan Kaleb melihat betapa besarnya kuasa kemurahan Tuhan bagi mereka yang di dalam perjalanan hidup. Sidang jemaat yang kekasih, jikalau kita memiliki semangat, kita memiliki iman, kepercayaan, kita tidak putus asa, maka kita merasakan apapun yang kita hadapi di dalam nasib kita, kita selalu dalam keadaan baik. Karena Tuhan yang menggendong kita, seperti seseorang yang menggendong anaknya, disimangnya. Kalau kita susah, dihiburnya. Luar biasa kasih karunia Tuhan bagi kita. Lalu yang ke-33 katakan, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah. Dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Sidang jemaat yang kekasih, itulah kemuliaan Tuhan bagi orang yang percaya, beriman, tetap semangat, tetap teguh mengiring kepada Tuhan, tidak putus asa. Tuhan memberikan suatu penyertaan, yaitu pada malam hari dengan tiang api. Artinya, semua manusia dalam dunia ini satu kali dia menghadapi kegelapan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Allahnya, mempersilahkan Allahnya jalan lebih dahulu, dia akan mendapat suatu penerangan baru. Sehingga dia tidak putus asa, dia dapat berjalan di dalam kegelapan. Karena ada terang daripada Tuhan Allah. Lalu Allah memberikan tiang awan pada siang
siang awan itu mendung, menyejukkan, sehingga dia tidak galau hidupnya. Tetapi dia melihat bahwa Tuhan selalu menyertai di dalam hidup. Sidang jemaat yang kekasih, betapa bahagianya jikalau kita sebagai umat yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Allahnya, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita mempersilahkan Allahnya, Tuhannya berjalan di hadapan kita, maka Allah lah yang akan berperang jikalau kita menghadapi musuh-musuh yang coba membinasakan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberikan perlawanan bagi kita, sehingga kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap teguh di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita, baik waktu siang dengan awan, baik pada waktu malam kegelapan dengan api, sehingga kita tidak kesasar di dalam perjalanan hidup kita. Kita tetap memiliki nasib yang baik di dalam kita berjalan di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan. Nah, sidang jemaat yang terkasih, manakah yang kita akan ambil sikap kita? Tuhan tidak pernah paksa. Apakah kita akan mengambil yang pertama, yaitu mau bernasib buruk, mau mengeraskan hati, tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya selalu menyalahkan Tuhan, hidupnya selalu menyalahkan orang lain yang membuat tawar hatinya, itu akan membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita kepada nasib yang buruk. Marilah kita, selagi ada kesempatan di zaman kemurahan ini, kita akan bangkitkan diri kita. Kita mau mempunyai nasib yang baik. Kita mau percaya kepada Tuhan Allah kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau beriman kepadanya, dan kita mempersilahkan Tuhan Yesus yang mengatur di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan akan diberikan kepada kita. Terpujilah akan nama Tuhan. Bagi orang yang bertelinga, dia mendengar. Mari kita miliki bersama-sama nasib yang baik. Baik kita selagi ada di dalam dunia ini, maupun kelak pada waktu kita akan kembali ke rumah Bapa, kita mewarisi negeri perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan air madu. Kesukaan besar akan terjadi. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita bersama-sama melihat di dalam buku 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong.
Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Marilah pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan, saya menghimbau kepada semua jemaat yang saya kasihi, supaya kita mencintai hidup kita. Kita mengendaki hari-hari yang kita hadapi adalah baik. Marilah kita beserta dengan Tuhan. Tuhan memberikan mulut, lidah, bibir. Marilah kita mengatakan hal yang baik, sehingga kita dapat berbuah baik. Jikalau kita melakukan ini semua, Tuhan mendengar teriakan kita minta tolong. Tangan Tuhan yang berkuasa cepat datang menolong kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi suatu berkat yang berkelimpahan, sehingga kita selalu menang di dalam Tuhan, dan kita memiliki nasib yang baik, baik waktu kita hidup di dalam dunia ini maupun kelak nanti kita menghadap kepada Tuhan. Kita mewarisi negeri perjanjian yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita, yaitu negeri yang penuh kebahagiaan. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua, baik untuk semua sidang jemaat yang mendengar maupun untuk saya pribadi. Dan saya tutup firman Tuhan pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi kesempatan yang paling indah pada pagi hari ini, di mana kami mendengar akan firman-Mu. Kami mendengar hikayat, kisah cerita dari perjalanan bangsa Israel yang Engkau kasihi. Seperti sama Engkau juga mengasihi kami, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan akan membawa kami semua kepada nasib yang baik, baik waktu kami hidup di dalam dunia ini maupun kelak nanti kami sampai di hadapan-Mu. Engkau menyediakan negeri perjanjian buat kami yang beriman dan percaya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan menyempurnakan di dalam apa yang kami sudah dengar bersama-sama melalui firman Tuhan. Dan Engkau akan memberikan kekuatan baru, semangat baru, tekad baru di dalam saat ini yang kami alami pada COVID-19. Kiranya kami boleh menang selalu di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan kami tutup pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan. Kita akan menerima berkat pada pagi hari ini. Seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.